Bagaimana pantauan kenaikan harga gas LPG? Kita menuju Imran Tajudin di salah satu pangkalan gas LPG di Layur, Jakarta Timur. Imran, seperti apa pantauan harga di sana? Ya, Putri, ini tentu situasi yang kurang ideal bagi masyarakat di tengah naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Dimulai dari kedelai, kemudian disusul minyak goreng, daging, dan bahkan sekarang yang naik cukup signifikan adalah harga gas LPG non-subsidi. Nah, saat ini saya ada di pangkalan gas, begitu kalau kita lihat dari rantai penjualan, awalnya dari agen, kemudian ke pangkalan, tempat saya mengabarkan saat ini, baru kemudian akan menuju ke pengecer atau di warung-warung. Jadi harga di sini tentu tidak akan sama atau juga belum akan sama dengan harga yang akan sampai ke masyarakat yang akan menggunakan gas non-subsidi 5,5 maupun juga yang 12 kg. Karena akan sampai ke pengecer atau warung-warung di kompleks-kompleks atau juga di kediaman-kediaman warga. Nah, tadi saya tanyakan kepada pihak pedagang berapa harga gas LPG non-subsidi atau non-PSO ini. Nah, untuk ukuran 5,5 ini, awalnya harganya sekitar 75.000. Jadi 75.000 kemudian mengalami kenaikan 12.000. Jadi sekarang ini dijual dengan harga 92.000 dengan tabung 5,5 kg baik yang biru atau juga yang pink. Ini di tingkat pangkalan, belum sampai ke tingkat warung atau juga pengecer. Jadi kalau pengecer mungkin ya tergantung dari pengecernya, mungkin 95.000 atau juga bisa mencapai Rp100.000 untuk ukuran 5,5 kg ini. Nah, selain untuk ukuran 5,5, ada juga untuk ukuran atau juga tabung gas LPG non subsidi ada yang 12 kg seperti ini. Ini dijual, tadi saya tanyakan kepada pedagang, awalnya harganya 165.000 untuk ukuran 12 kg. Tapi saat ini sudah mengalami kenaikan, harganya mencapai sekitar 190.000. Ini di tingkat pangkalan ya, seperti yang saya sebutkan. Jadi kalau untuk sampai ke warung-warung atau pengecer juga tentu akan berbeda harganya. Dan ini tentu juga harganya tergantung dari masing-masing agen. Bahkan ada agen yang menjual gas ukuran serupa, baik yang pink maupun juga yang biru, dengan harga 205.000 itu di tingkat agen, belum sampai ke masyarakat atau juga pengecer. Sementara untuk gas yang mayoritas digunakan atau gas 3 kg yang subsidi ini memang tidak ada perubahan, masih tetap dengan harga eceran tertinggi, itu sebesar Rp16.000 kurang lebih. Kalau menurut pedagang memang sebenarnya mayoritas penjualan atau yang dibeli masyarakat adalah yang 3 kilo, tapi ada juga sejumlah pembeli yang tetap menggunakan 12 kilo atau juga 5,5. Dari pagi saya di sini, saya menunggu masyarakat yang membeli. Tadi menurut pedagang baru ada 2 orang yang datang dari penuturan pedagang di sini. Yang pertama, pagi tadi sempat datang menanyakan harganya, sempat menawar harga 180.000, tapi tidak diberikan atau tidak dijual oleh pedagang karena memang menurutnya tidak ada untung dengan harga atau juga penawaran yang dilakukan oleh masyarakat. Dan yang kedua tadi sempat membeli yang ukuran 5,5, 2 tabung begitu dengan harga 92.000. Ini digunakan untuk keperluan laundry atau juga usaha cuci pakaian. Nah, masyarakat juga menurut pedagang di sini atau juga di pangkalan bahwa sudah ada yang tahu, ada juga yang belum tahu mengenai hal ini, karena untuk kenaikan sendiri baru saja naik pada Desember kemarin, tanggal 25 Desember ada kenaikan. Jadi kenaikan ini mereka ada beberapa yang belum tahu. Tapi sudah disampaikan juga oleh pihak pedagang bahwa gas non-LPG yang 12 maupun juga 5,5 akan ada kenaikan. Jadi sudah disampaikan kepada masyarakat dan mereka juga sudah beberapa mengetahui, dan mau tidak mau sebenarnya dengan kondisi seperti ini, harga yang disesuaikan atau 15.000 kurang lebih per kilogram ini harus juga diikuti oleh masyarakat, karena menurut Pertamina yang juga kemudian mengecer gas seperti ini, salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan harga minyak dan gas atau juga gas LPG ini adalah harga minyak dan gas di pasar internasional. Ini yang menyebabkan kenaikan harga gas LPG. Nah, kalau untuk ke pengecer-pengecer tentu ini akan sangat fluktuatif, berbeda-beda di masing-masing daerah. Di Bekasi ada yang Rp200.000 per kilogram, kalau di sini memang lebih murah sedikit, yaitu di harga Rp190.000 di pangkalan, belum sampai ke pengecer. Jadi begitu kurang lebih rangkaian atau juga harga-harga gas LPG dari agen, kemudian ke pangkalan, lalu ke pengecer. Ini di wilayah Layur, Jakarta Timur. Ini tentu akan berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Jakarta maupun juga di luar Jakarta. Putri.
Ya, baik, terima kasih Imran Tajudin melaporkan langsung dari salah satu pangkalan gas LPG di Jakarta Timur. Selamat siang, Imran. Pemirsa, sudah hampir 2 bulan harga minyak goreng di pasaran ternyata masih saja tinggi. Tak hanya minyak goreng, harga sejumlah bahan pokok juga meroket. Hantaman pandemi berkepanjangan jelas memberi dampak nyata pada kondisi ekonomi rakyat. Setelah banyaknya pengangguran baru, naiknya sejumlah kebutuhan hidup membuat daya beli masyarakat terus menurun. Bukan saja pembeli yang mengeluh, para pedagang pun resah karena dagangan mereka sepi pembeli. Lalu apa yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok? Di pasar tradisional, harga minyak goreng per kilogram bertahan di kisaran Rp19.000. Sementara di supermarket, harga minyak goreng yang mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu Rp14.000 per kilogram, justru kini mengalami kelangkaan. Tak hanya minyak goreng, harga sejumlah bahan pokok juga meroket. Setelah tempe dan tahu yang sempat hilang di pasaran, kini harga daging sapi juga merangkak naik. Belum lagi terurainya beban hidup masyarakat dari mahalnya sejumlah bahan pokok, rakyat harus kembali dihadapkan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga LPG non-subsidi. Apa yang menyebabkan harga bahan pokok melambung? Sejumlah komoditi ini mengalami kenaikan, kok ya bisa barengan nih kayaknya Mas. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Ya, faktor pertama memang pandemi di banyak negara termasuk di daerah produsen dari beberapa produk ya seperti katakanlah kedelai, kemudian CPO dan sebagainya itu mengalami gangguan karena ada masalah cuaca dan juga ada permintaan yang cukup meningkat selama pandemi karena pemulihan di banyak negara rupanya juga diiringi dengan permintaan yang cukup banyak. Sementara negara-negara lain yang katakanlah sebagai produsen itu juga mengalami problem. Nah, kita misalnya untuk minyak goreng, memang ternyata harga di internasional mempengaruhi harga domestik karena pembelian bahan bakunya CPO mengikuti harga internasional. Nah, yang kedua misalnya kedelai juga sama begitu, harga internasional naik karena ada persoalan cuaca, ada persoalan musim di negara produsennya seperti Amerika, Brazil maupun negara Amerika Latin ya. Sementara di sisi lain permintaan negara-negara lain juga meningkat tinggi. Nah, saya kira memang selain problem apa yang terjadi dalam persoalan masalah pandemi ini juga terjadi akhir-akhir ini adalah persoalan invasi Rusia ke Ukraina yang membuat gejolak ya terutama di harga minyak yang tembus ya sekarang sudah di WTI kita. Di WTI global itu di angka 95 sampai 99, sementara di Brent juga mendekati 105 US dollar per barrel. Ini mempengaruhi harga minyak dalam negeri yang juga meningkat, memastikan bahwa kelompok masyarakat terbawah mendapatkan hak-haknya untuk harga yang relatif terjangkau, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhannya dengan daya beli yang memang relatif terbatas. Juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengambil keuntungan begitu dengan fluktuasi harga ini sehingga harga di pasar bisa jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang ditetapkan pemerintah. Hantaman pandemi berkepanjangan jelas memberi dampak nyata pada kondisi ekonomi rakyat. Setelah banyaknya pengangguran baru, naiknya sejumlah kebutuhan hidup juga membuat warga semakin terhimpit. Tim TV One mengabarkan.